selamat datang di video pembahasan soal pada mata kuliah algoritma pemrograman menggunakan bahasa Go. Pada video ini, saya akan membahas soal rekursif dengan tingkat kesulitan soal mudah. Buatlah sebuah fungsi rekursif yang mengembalikan hasil penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah seterusnya hingga tambah n. Masukkan berupa sebuah bilangan bulat n yang merepresentasikan akhir dari bilangan yang dijumlahkan. Keluaran berupa sebuah bilangan bulat yang merupakan return value dari hasil penjumlahan 1 hingga ke n. Pada soal ini, kita diminta untuk membuat sebuah fungsi rekursif yang menjumlahkan bilangan 1 sampai n, dan n ini merupakan masukan dari user. Misalnya n sama dengan 1, maka jumlahnya sama dengan 1. Jika n-nya sama dengan 2, jumlahnya sama dengan 1 tambah 2. Jika n-nya sama dengan 3, jumlahnya 1 sampai 3, yaitu 1 tambah 2 tambah 3. Jika n-nya sama dengan 4, dia akan menjumlahkan bilangan 1 sampai 4, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dan begitu pun dengan n seterusnya. Nah, kita itu melihat pola di sini, misalnya di n sama dengan 4. N sama dengan 4 itu, dia akan menjumlahkan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 2 tambah 3 ini, itu kan sama dengan jumlah 3. Bisa dilihat kalau 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan jumlah 3. Nah, 1 tambah di jumlah 3 sendiri itu, 1 tambah 2-nya sama dengan jumlah 2. Di jumlah 2 sendiri, 1-nya itu sama dengan jumlah 1. Jadi itu kita melihat pola bahwa dia itu akan memanggil fungsi lain, fungsi sebelumnya, fungsi n min 1 gitu. Jadi polanya adalah polanya itu seperti ini. Kita bisa lihat misalnya jumlah n. Jumlah n-nya sama dengan 4. Jumlah 4 sama dengan jumlah n-1. N-1 itu kan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berarti jumlah 3 ditambah n. N-nya sama dengan 4. Jumlah 3 tambah 4. Artinya itu dalam jumlah 4, dia itu memanggil fungsi jumlah 3. Dan dalam fungsi jumlah 3, dia akan memanggil lagi fungsi jumlah 2. Dalam fungsi jumlah 2, dia akan memanggil lagi fungsi jumlah 1 gitu. Berapapun n-nya, dia akan terus memanggil fungsi lain sampai dia akhirnya sampai di fungsi jumlah n itu sama dengan 1, jumlah 1 gitu. Berarti kita kali kita akan membuat fungsi jumlah n integer. N itu berapa banyak bilangan batas akhirnya. Karena semua fungsi itu akan memanggil fungsi lain sampai akhirnya jumlahnya itu n-nya sama dengan 1. Berarti n sama dengan 1 itu dia sebagai basisnya. Dia akan return 1. Else, dia akan memanggil fungsi itu sendiri gitu. Fungsi itu sendiri, tapi dengan n-nya itu udah dikurang 1. Ditambah tambah n. Di function-nya kita bikin variabel n integer sebagai masukan dari user. Kita panggil fungsi jumlah dengan n. Kita save. Misalnya kita masuknya n-nya sama dengan 3. Harusnya dia mengembalikan 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 itu kan hasilnya 6. Harusnya dia mengembalikan bilangan 6.
Soal berikutnya adalah soal rekursif juga dengan tingkat kesulitan yang mudah, sama-sama mudah. Ini soalnya mirip sama yang sebelumnya, tapi dia itu sekarang mengalihkan. Buatlah sebuah fungsi rekursif dalam bahasa Go bernama kali yang mengembalikan hasil perkalian dari 1 kali 2 kali 3 dan kali seterusnya hingga kali n. Masukkan berupa sebuah bilangan bulat n yang merepresentasikan akhir dari bilangan yang dikalikan. Keluaran berupa sebuah bilangan bulat yang merupakan return value dari hasil perkalian 1 hingga ke n. Misalnya n sama dengan 1, hasil kalinya sama dengan 1. N-nya sama dengan 2, dia akan mengalihkan bilangan 1 hingga 2, yaitu 1 kali 2. Misalnya N-nya sama dengan 3, dia akan mengalihkan bilangan 1 sampai 3, yaitu 1 kali 2 kali 3. Misalnya N-nya sama dengan 4, dia akan mengalihkan bilangan 1 sampai 4, yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4. Di sini kita melihat pola. Misalnya N sama dengan 4, N sama dengan 4, 1 kali 2 kali 3 ini didapatkan dari fungsi kali 3. Misalnya N-nya sama dengan 3, 1 kali 2 ini didapatkan dari fungsi kali 2. Dan dalam fungsi kali 2 ini, angka 1 ini, bilangan 1 ini kita dapatkan dari fungsi kali 1. Jadi kita itu memanggil fungsi di dalam fungsi gitu. Dalam fungsi kali 4 kita memanggil fungsi kali 3. Dalam fungsi kali 3 sendiri kita memanggil fungsi kali 2. Dalam fungsi kali 2 kita memanggil fungsi kali 1. Dalam fungsi kali 1 kita mereturn langsung nilai angka 1. Polanya adalah kali N sama dengan dia memanggil fungsi kali dengan n-1 kali n-1 dikali n. Ini polanya, pola yang kita dapatkan kan ini. Sekarang kita karena soalnya itu mirip, jadi kita itu nggak perlu ubah fungsinya, kita cuma perlu ubah. Kita ganti menjadi kali fungsi kali. Basisnya itu kan sama-sama 1. Jadi jika n sama dengan 1, dia itu langsung mereturn angka 1, bilangan 1. Sedangkan yang lain itu dia akan bilangan yang lebih dari 1, dia akan memanggil fungsi lain. Fungsi itu sendiri maksudnya. Kan kita masukin angka 3, harusnya kan dia mengalihkan bilangan 1 sampai 3. Bilangan 1 sampai 3 itu berarti 1 kali 2 kali 3. Artinya dia akan mereturn 6. 3. Oke. Sekian pembahasan soal rekursif dengan tingkat kesulitan mudah. Sampai jumpa di video berikutnya.